Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi cukup penting. Tentunya ini menjadi kabar yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan peserta yang masuk dalam kategori prioritas 1, 2, dan 3 P3K Guru 2022, baik itu di sekolah induk atau sekolah lainnya. Di sini kita akan coba membahas secara sederhana terkait metode penempatan peserta prioritas di sekolah induk atau sekolah lainnya berdasarkan panduan di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Oke, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya Bapak Ibu silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan bagi rekan-rekan guru bahwasanya di channel ini kami akan mengadakan giveaway, bagi-bagi berbagi buat rekan-rekan sekalian apabila channel ini sudah menembus 100.000 subscriber. Jadi mari dukung channel ini untuk segera menembus 100.000 subscriber tahun ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung to the point saja ke informasinya terkait metode penempatan peserta prioritas 1, 2, dan 3. Kami sengaja membuat konten ini karena beberapa rekan-rekan teman-teman bertanya ya. Di sini ada yang bertanya kalau kabupaten tersebut sudah terisi semua atau terpenuhi dengan prioritas 1 dan 2, otomatis kehabisan formasi ya Pak. Lalu yang prioritas ketiga bagaimana Pak? Apa keluar kabupaten? Mohon penjelasannya. Nah, kami akan coba jawab sebentar ini Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan dari salah satu teman di sini. Di sini dikatakan bagaimana bila di sekolah induk saya tinggal satu formasi sedangkan guru yang lulus PG ada 3. Lalu bagaimana nasib kedua guru yang lulus PG lainnya? Nah, ini juga akan kami jawab sebentar ya. Jadi di sekolah induknya tinggal satu formasi saja ya, sedangkan guru yang lulus PG ada 3. Nantinya di situ dilihat Bapak Ibu ya, yang mana masuk prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Nah, nantinya formasi yang kan ada satu. Jika di antara guru induk itu semuanya masuk kategori prioritas, nantinya dilihat Bapak Ibu ya, siapa yang P1, P2, dan P3. Kalau ada yang P1, maka P1 itulah yang akan mengisi, didahulukan terlebih dahulu mengisi satu formasi. Sedangkan yang P2 dan P3 bisa mencari formasi di sekolah yang lain dalam satu kabupaten wilayah kota. Seperti itu Bapak Ibu ya jawaban untuk pertanyaan ini. Nah, bagaimana kalau 2P1? Nah, nanti kalau 2P1 akan dilihat ya nilai tertinggi di seleksi tahun lalu, baik itu tahap 1, tahap 2 tahun 2021. Nanti dilihat di situ nilai tertingginya karena cuma satu formasi yang diperebutkan. Beda seandainya 3 formasi, maka ketiganya akan langsung mengisi formasi. Seperti itu, baik itu P1, P2 ataupun P3. Jadi sudah terjawab Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Di sini di pasal 20 patokan kita Bapak Ibu ya. Nah, pasal 20 itu kan penetapan kebutuhan jumlah, jenis jabatan dan unit penempatan P3K jabatan fungsional guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf A dilakukan oleh menteri dengan memperhatikan. Jadi di sini ada usulan kebutuhan oleh menteri, kemudian usulan dari instansi daerah dan pendapat menteri dan pertimbangan teknis dari kepala BKN ini terkait penetapan kebutuhan jumlah, jenis jabatan, dan unit penempatan jabatan fungsional guru untuk P3K. Jadi ada 4 ya lembaga yang nantinya yang akan atau ada 4 pertimbangan ya, mulai dari kebutuhan menteri, usulan dari daerah, pendapat menteri, dan tentunya pertimbangan teknis dari kepala BKN. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini di pasal 33 dikatakan, pasal 33 pelamar prioritas. Jadi pelamar prioritas itu masuk dalam P1, P2, dan P3. Prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Di sini dikatakan di pasal 33 ayat 1, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki. Nah, jadi Bapak Ibu harus mendaftar dulu ya, lihat dulu formasi di sekolah tempat bertugas. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di sini di ayat yang kedua pasal 33 Bapak Ibu ya.
Nah, dalam hal tidak tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, ini sudah terjawab tadi pertanyaan pertama. Jadi, misalkan di sekolah induk itu sudah tidak ada kebutuhan formasi, sudah tidak tersedia kebutuhan untuk diisi. Nah, pelamar prioritas 1, 2, 3 itu bisa mendaftar ke sekolah lain, ya, bisa mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, jadi sudah terjawab lagi ya metode penempatannya. Nah, kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Di sini dikatakan di ayat 3 pasal 33 dan 4, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 itu merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Jadi, itu sepenuhnya diserahkan kepada pelamar Bapak Ibu ya. Mau melamar di sekolah induk atau melamar di sekolah lain, karena ini berdasarkan keberminatan. Tapi pertamanya Bapak Ibu wajib melamar dulu di sekolah induk. Nanti bisa mendaftar di sekolah lain apabila di sekolah itu sudah tidak ada kebutuhan formasi. Nah, keputusan tempat bertugas nantinya sebagaimana dimaksud pada ayat kedua itu ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ini sudah terjawab Bapak Ibu ya. Sudah terjawab pertanyaan saudara kita yang ada di sini. Misalkan ya, kalau kabupatennya sudah terisi semua oleh prioritas 1 dan 2, maka prioritas ketiga kemana? Nantinya itu kalau sudah terisi semua, itu Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, tidak usah khawatir, karena nantinya keputusan tempat bertugas Bapak Ibu itu akan ditentukan oleh PPK. Nanti PPK yang atur Bapak Ibu ya, apabila memang dalam satu kabupaten itu sudah tidak ada lagi kebutuhan formasi untuk prioritas ketiga karena kebetulan sudah terisi semua oleh prioritas 1 dan 2. Nah, di sini dikatakan ya, ini sudah mengcover jawaban yang tadi. Keputusan tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, jadi sudah 2 pertanyaan subscriber yang terjawab, alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir lagi. Ini sudah nantinya ada ditentukan oleh PPK. Kemudian untuk pemenuhan kebutuhan itu di paragraf ke-7 pasal 37, pasal 37 ayat 1, pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1. Jadi nantinya untuk pemenuhan kebutuhan dulu, untuk pemenuhan kebutuhan P3K nantinya yang pertama kali diprioritaskan adalah pelamar prioritas 1 adalah peserta yang sudah lulus passing grade di tahun 2021, baik itu guru swasta, lulusan PPG, guru non ASN, dan THK2 nantinya itu akan diprioritaskan pertama karena pelamar prioritas seperti itu ya. Oke, jadi kalau misalkan nantinya di situ ada formasi, kita akan lihat sebentar ya. Nah, kemudian nantinya apabila masih ada kebutuhan oleh pelamar yang belum terpenuhi, nantinya diprioritaskan berturut-turut yaitu pelamar prioritas kedua dulu yaitu THK2. Nah, kemudian apabila masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi oleh sesuai dengan ayat ketiga atau belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pelamar prioritas kedua, nantinya akan dipenuhi oleh pelamar prioritas ketiga yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, jadi berturut-turut. Jadi untuk pemenuhan kebutuhan P3K tahun 2022 yang diprioritaskan pertama adalah pelamar prioritas 1, baru prioritas 2, baru prioritas ketiga. Nah, di ayat kelima di sini dikatakan dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4 belum terpenuhi akan dipenuhi oleh pelamar umum. Nanti sisa dari kebutuhan yang belum dipenuhi oleh pelamar prioritas 1, 2, dan 3 barulah bisa diisi oleh pelamar umum. Seperti itu ya. Oke, nah kemudian kita lanjut yang terakhir di sini. Nah, di sini sudah ada contoh metode penempatan sederhana yang kami gambarkan di tabel ini. Di sini kita ibaratkan ada 2 sekolah ya.
sekolah, nama sekolahnya ada dua. Yang pertama di sini SDK Galarang dan sekolah yang kedua adalah SDK Baraka. SDK Galarang ini formasi P3K-nya atau kebutuhan formasinya di tahun 2022 ada dua. Sedangkan formasi di SDK Baraka yang tersedia itu ada tiga. Kemudian guru induk yang ada di SDK Galarang itu ada 4 Bapak Ibu ya. Jadi ada 4. Yang pertama Pak Abil itu masuk prioritas pertama. Pak Mariadi masuk prioritas kedua, Pak Usman masuk prioritas pertama, dan Pak Aril masuk prioritas ketiga. Nah, berdasarkan pemenuhan kebutuhan, kita bisa cek di sini Bapak Ibu ya. Kita cek dulu di sini di pasal 37 ya, di pasal 37 ayat 1 2 3 4 5 ya. Dan di pasal berapa ya? 37, pasal 37 ayat 1 2 3 4 5 lah mengcover informasi ini. Jadi karena yang didahulukan pertama untuk mengisi kebutuhan formasi adalah prioritas pertama, maka di sini karena kebutuhan ada dua, sudah sangat jelas ya bahwa Pak Abil dan Pak Usman lah yang akan mengisi pertama kebutuhan formasi yang ada di SDK Galarang ini, karena kebetulan keduanya ini guru induk yang ternyata masuk dalam kategori guru prioritas pertama. Nah, jadi sesuai dengan pasal 37 ayat 1, kebutuhan itu didahulukan untuk pelamar prioritas pertama. Jadi Pak Abil dengan Pak Usman yang akan mengisi kebutuhan yang ada di SDK Galarang karena masuk prioritas pertama. Kemudian Pak Mariadi dengan Pak Aril ini karena hanya masuk sebagai prioritas kedua dan ketiga, dan kebetulan di sekolah induknya ini sudah terisi oleh dua orang ini tadi yang masuk prioritas pertama, makanya Pak Mariadi dan Pak Aril ini bisa untuk melamar di sekolah lain ya. Jadi bisa melamar di sekolah lain. Nah, di sini kebetulan ada SDK Baraka ya. Di sini keduanya ini karena masuk dalam prioritas kedua dan ketiga itu bisa melamar kebutuhan di SDK Baraka. Kebetulan formasi yang tersedia di sini ada 3 Bapak Ibu ya. Jadi kemudian guru induk juga yang melamar di sini cuma 1, yaitu Pak Baktiar yang masuk prioritas ketiga. Jadi secara otomatis ini pas ya, Pak Mariadi prioritas kedua, Pak Aril prioritas ketiga, dan Pak Baktiar prioritas ketiga itu bisa mengisi 3 formasi ini untuk menjadi ASN P3K di SDK Baraka, tentunya tanpa tes ya. Saya ulangi, tanpa tes, karena memang di pasal 37 ayat 1 pemenuhan kebutuhan di jabatan fungsional guru tahun 2022 pertama kali itu ditujukan atau diprioritaskan untuk pelamar 1, pelamar 2, dan pelamar 3. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kelima guru ini, kelima pelamar ini, Pak Abil, Pak Mariadi, Pak Usman, Pak Aril, dan Pak Baktiar itu tidak akan dites, langsung mengisi formasi ketika ada kebutuhan di daerahnya, baik di sekolahnya. Seperti ini ya, di SDK Galarang ada 2, diisi oleh 2 orang, di SDK Baraka ada 3, diisi oleh 3 orang. Nah, seperti ini resminya Bapak Ibu ya, metode penempatan untuk prioritas 1, 2, dan 3 secara sederhana yang kami gambarkan melalui video ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.